kembali bersama saya di channel Mustafa SRC. Nah, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah subscribe, dan kepada teman-teman yang belum subscribe bisa silahkan di subscribe. Semoga video ini berguna untuk teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin membawakan video tentang 4 hal yang perlu kita ketahui untuk ke SKB ini. Jadi kita tahu teman-teman ya, bahwasanya SKB akan dilaksanakan sekitar bulan 8 karena memang keadaan yang saat ini belum memungkinkan, dan bisa jadi diperkirakan setelah ujian SKD sekolah kedinasan. Jadi yang 4 hal itu, yang pertama, teman-teman harus tahu cara menghitung nilai SKD. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu cara menghitung nilai SKB. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu cara perhitungan integrasi nilai SKD dan SKB dengan masing-masing bobot. Dan yang 4 itu paling penting, teman-teman harus tahu selisih poin teman-teman dengan saingan teman-teman sendiri, agar tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, berapa soal yang akan teman-teman ungguli dari pesaing teman-teman tersebut. Itu udah teman-teman. Jadi misalkan si A unggul poin 20, nah berapa soal yang akan dikejar agar bisa unggul di dalam formasi tersebut ya. Jadi di sini akan jelas saya terangkan nantinya. Nah, selanjutnya ini bobot nilai SKD dan SKB. SKD itu 40%, SKB itu 60%. Jelas di sini yang paling besar itu SKB 60%. Jadi setiap peserta SKB itu sangat berpeluang untuk yang terbaik di SKB nanti. Jadi bagi teman-teman jangan langsung pesimis, dan bagi teman-teman yang peringkat pertama juga tetap konsisten teman-temannya. Oke, selanjutnya, menurut Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019, kriteria penetapan kebutuhan CPNS paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan formasi berdasarkan peringkat nilai SKD yang memenuhi passing grade. Nah, ini maksudnya paham teman-teman ya, 3 kali jumlah kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan, contohnya kita buat 1, jadi yang ikut ke SKB itu 3 kali 1, 3 orang dengan syarat memenuhi passing grade. Kemudian bisa saja hanya 1 atau 2 saja yang mengikuti SKB. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Jadi yang melamar mungkin 2 orang dalam satu formasi itu, dan 2 orang ini lulus passing grade, ya otomatis yang 2 orang ini berhak mengikuti SKB itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat ilustrasi teman-teman ya. Jadi di sekolah SD Negeri 3 Sukamaju dibuka formasi 1 orang guru PGSD, 3 orang dipastikan ikut ujian SKB. Nah, mungkin ini udah di ranking kan teman-temannya, nilai paling tinggi dan masing-masing sudah memenuhi syarat yaitu passing grade. Nah, peserta atas nama si Bella nilai SKD 401, kemudian si Suci 398, kemudian si Anita 375. Nah, paling yang menarik di video ini teman-teman, kita perhatikan selisih nilai dengan peringkat pertama dengan peringkat ketiga itu selisihnya 26 poin, dan selisih peringkat pertama dengan peringkat kedua itu selisih 3 poin saja. Kemudian ini si Suci dengan si Anita peringkat kedua dengan ketiga selisihnya 23 poin saja. Jadi kita perhatikan nanti apakah mungkin si Anita ini akan bisa menjadi pemenangnya di SKB, dan berapa soal yang harus dicapai kalau selisih poinnya 26 atau 30, nanti akan saya jelaskan lebih rinci teman-teman. Oke, tetap kita lanjut. Setelah ujian SKB, ini nama tadi teman-temannya, Bella, Suci, Anita, nilai SKB masing-masing 350, 355, 375. Nah, di sini kita perhatikan yang buat menariknya, si Anita di sini 375, si Bella 350, selisih poin 25. Berarti dengan soal SKB dia unggul 5 soal. Benar teman-temannya. Berarti kalau selisih 25 dibagi 5 soal. 5 soal dia unggul. Nah, begitu juga dengan perkalian nanti selanjutnya, kalau dia unggul 30 poin, berarti dia unggul 6 soal. Bagi 5 teman-teman ya. Jadi kita perhatikan apakah dengan unggul di sini si Anita 5 soal atau 25 poin, apakah dia bisa untuk menduduki formasi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah,
Perhitungan nilai SKD ini tadi yang pertama, poin penting yang akan saya sampaikan itu. Jadi si Bella tadi di SKD 401. Jadi cara perhitungan nilai SKD nya 401 dibagi 500 sama dengan 0,80 dikali 100 sama dengan 80. Paham teman-temannya? Dari mana 401 ini poin nilai SKD nya, dari mana 500 ini yaitu nilai maksimal SKD itu kan 500, sama dengan ini 0,80, 401 dibagi 500. Nah dikali 100 itu kan skala nilainya kan 100, jadi dikali 100 sama dengan 80. Begitu juga dengan si Suci, 398 dibagi 500 sama dengan 0,79 dikali 100 sama dengan 79. Kemudian si Anita, 375 dibagi 500 sama dengan 0,75 dikali 100 sama dengan 75. Jadi teman-teman ini harus paham berapa poin teman-teman. Silahkan teman-teman hitung dulu, dibagi 500 berapa hasilnya ya, pakai kalkulator juga bisa teman-temannya biar lebih cepat, dikali 100. Ini semua sama teman-temannya hasilnya ini. Teman-teman catat dulu, nggak masalah, biar teman-teman tahu hasil nilai SKD teman-teman itu sebelum bobot nanti kita masukkan. Untuk perhitungan nilai SKB yang sudah mereka dapatkan itu kan tadi si Bella 350, si Suci 355, si Anita 375. Nah perhitungan nilai SKB ini dia teman-teman, 350 dibagi 500 sama dengan 0,70 dikali 100 sama dengan 70. Ini paham teman-teman ya, ini semua sama teman-teman, ini dibagi 500. Jadi nanti berapa poin teman-teman dapat di SKB itu dibagi 500 sama dengan 0,70, ini hasil pembagian dari sini kali 100 sama ini teman-teman skala nilai sama dengan 70. Itu teman-teman ya. Jadi selanjutnya si Suci 355 dibagi 500 sama dengan 0,71 kali 100 hasilnya 71. Begitu juga dengan selanjutnya 375 dibagi 500 sama dengan 0,72 dikali 100 sama dengan 75. Jadi ini semua hasil untuk SKB nya. Jadi sudah dapat tadi cara perhitungan nilai SKD, sudah dapat cara perhitungan nilai SKB. Sekarang kita kalikan dengan bobot masing-masing SKD dan SKB. Nah untuk si Bella 40% SKD itu kan bobotnya ini sama dengan 40 per 100, itu sama teman-temannya, 40% itu 40 per 100 dikali 80 sama dengan 32. Dari mana 80 ini? Ini kan tadi hasil akhirnya tadi yang kita perhitungan SKD itu sama dengan 32. Ini untuk poin setelah dimasukkan bobotnya 40%. Kemudian untuk bobot SKB 60% sama dengan 60 per 100 dikali 70 sama dengan 42. Nah total nilainya 32 tambah 42 sama dengan 74. Kemudian si Suci 40 per 100 sama dengan 79, dikali 40 per 100 kali 79 sama dengan 31,60. Untuk SKB nya 60 per 100 kali 71 sama dengan 42,60. 31,60 ditambah 42,60, nilai akhir si Suci itu 74,20 teman-teman. Kemudian si Anita 40% dikali 75 sama dengan 30, 60% dikali 75 sama dengan 45. Jadi ini adalah nilai akhir si Anita, 30 ditambah 45 itu 75. Jadi teman-teman tadi bisa lihat ya perbedaan yang paling menarik di ilustrasi soal yang kita buat. Tadi dia si Bella yang pertama SKD-nya paling tinggi 80, yang paling rendah itu si Anita 75. Nah sekarang dia ketika dia di SKB, si Anita unggul 5 soal, padahal tadi selisih di SKD itu poinnya sebelum perhitungan dengan poinnya 300, di si Bella itu kan 401, si Anita itu 375, beda 26 poin. Nah ketika di SKB dia unggul 5 soal, nah dia teman-teman yang juaranya dengan nilai akhir 75. Peserta yang berhak untuk menduduki satu posisi ahli pertama guru kelas di SD Negeri 3 Sukamaju adalah si Anita dengan nilai akhir 75, keterangan lulus. Kemudian si Suci peringkat kedua, si Bella peringkat ketiga. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, selisih saya dengan peringkat pertama sekian, ini berapa soal yang harus kita dapat. Nanti di komentar bisa teman-teman tanya, dan saya ingin menyampaikan sedikit di sini. Untuk selisih 1 sampai 7 cukup satu soal saja. 8 sampai 14 2 soal, 15 sampai 22 3 soal,
23-29 4 soal. Teman-teman, semoga ini menjadi petunjuk untuk teman-teman dan bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih.